Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Doni Anmajidati from TPE 5A. Honorable Memnunul Fajima as the lecturer of Research Statistics course. So today, I'm going to present about concepts of experimental and correlational research for research statistics final project. Okay, for the first is experimental research. The title is The Effectiveness of Word Wall in Enhancing Senior High School Students' Vocabulary Mastery. Okay, for the first, I will explain the context of this study. Jadi, peserta dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 dari sebuah SMA. Siswa dipilih secara acak dengan simple random sampling. Nah, setelah itu, siswa yang terpilih dibagi secara acak ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok eksperimen, dan yang kedua adalah kelompok kontrol. Nah, masing-masing itu terdiri dari 10 siswa. Nah, kelompok eksperimen diajar dengan aplikasi WordWall sebagai media pembelajaran selama 2 minggu. Sedangkan untuk kelompok kontrol itu diajar menggunakan metode pengajaran konvensional. Okay, next, I will explain the variables used in this study. Variable independent dalam penelitian ini adalah the use of WordWall. WordWall digunakan sebagai media pembelajaran pada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol diajar menggunakan metode konvensional. Sementara pada variable dependent itu adalah students vocabulary mastery yang diukur dengan skala interval dan direpresentasikan melalui skor tes kosakata siswa pada post-test. Selanjutnya adalah research hypothesis. The hypotheses of this study are as follows. Jadi, untuk null hypothesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa there is no significant difference in vocabulary mastery between students taught using WordWall and those taught without WordWall. Dan sebaliknya, untuk hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa there is a significant difference in vocabulary mastery between students taught using WordWall and those taught without WordWall. Okay, now I will explain how the data were collected. Oke, jadi setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelompok diberikan post-test yang terdiri dari 20 soal isian atau fill in the blank question. Nah, tes ini tuh digunakan untuk mengukur dan juga membandingkan penguasaan kosakata siswa antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, ini adalah data-data dari experimental group dan juga control group. Normality test. Before conducting the statistical analysis, the researcher conducted a normality test. Now, the purpose is to determine whether the student's vocabulary score data is normally distributed or not. Nah, karena jumlah sampel dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu 10 siswa pada setiap kelompok, jadi peneliti menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, hasil uji itu menunjukkan bahwa significance value atau nilai signifikansi pada kelompok eksperimen adalah 0,263. Ini ya. Dan untuk kelompok kontrol adalah 0,389. Nah, sehingga lebih besar dari alfa 0,05. Nah, oleh karena itu, hipotesis 0 itu tidak ditolak. Hipotesis 0 yaitu the data are normally distributed. Jadi, data itu dinyatakan terdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah F-test. The purpose of the homogeneity test is to determine whether the variance between the experimental group and the control group is the same or homogeneous. Nah, berdasarkan hasil uji F, nah nilai significance yang diperoleh adalah 0,476. Ya, yang lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga hipotesis 0 atau the variances of the group are equal, ya, itu tidak ditolak. Jadi, hypothesis 0 is not rejected. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen. Nah, karena data terdistribusi secara normal dan juga varians antar kelompok itu homogen, penelitian ini menggunakan independent sample t-test. Results. Okay, I will explain the result of this study. Nah, berdasarkan hasil uji T, nilai significance ini yang diperoleh adalah 0,014, yang lebih kecil dari 0,05 ya alfanya. Nah, oleh karena itu
hipotesis nol itu ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skor kosakata siswa pada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen memperoleh rata-rata skor yang lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi WordWall ini terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional. Okay, next, I'll explain the correlational research. For the title is the correlation between students' use of the cake application and listening comprehension achievement. Okay, for the first, I will explain the context of the study. Jadi, partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 dari kelas konvensional di sebuah SMP. Nah, partisipan ini dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu hanya siswa yang memiliki dan menggunakan aplikasi cake yang diikutsertakan dalam penelitian. Nah, dari satu kelas, sebanyak 15 siswa yang memenuhi kriteria ini dipilih sebagai partisipan. Sehingga, seluruh partisipan itu diamati untuk mengetahui hubungan antara penggunaan aplikasi cake dan prestasi pemahaman listening mereka. Okay, next, I will explain the variables used in this study. Jadi, variable independent dalam penelitian ini adalah students' use of the cake application. Nah, sedangkan untuk variable dependent adalah students' listening comprehension achievement. Nah, selanjutnya, research hypothesis. Nah, null hypothesis di sini menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara penggunaan aplikasi cake oleh siswa dan prestasi pemahaman listening mereka. Nah, sebaliknya, alternative hypothesis menyatakan bahwa terdapat korelasi signifikan antara penggunaan aplikasi cake dan prestasi pemahaman listening siswa. Okay, now I will explain how the data were collected. Okay, data mengenai frekuensi penggunaan aplikasi cake ini diperoleh melalui kuesioner online yang dibagikan menggunakan Google Form. Nah, kuesioner ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa sering siswa menggunakan aplikasi cake dalam berlatih kemampuan listening. Nah, untuk tes pemahaman listeningnya itu dibuat oleh peneliti berdasarkan materi listening yang diajarkan di kelas ya, dengan Google Form juga. Nah, frequency scale atau skala frekuensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Di sini mewakili rarely, 2. mewakili sometimes, 3. mewakili often, 4. mewakili very often, dan 5. mewakili always. Nah, di sini data-datanya ya bisa dilihat. Dan the use of click sama listening score-nya. Nah, sebelum masuk ke bagian resultnya, saya akan menjelaskan mengenai statistical analysis yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, karena data frekuensi penggunaan aplikasi cake ini berskala ordinal dan jumlah sampelnya ini kecil, jadi penelitian ini menggunakan korelasi Spearman ya, untuk menganalisis hubungan antara penggunaan aplikasi cake dan prestasi pemahaman listening siswa. Nah, finally, I will explain the result of this study. Nah, ini adalah hasil dari SPSS-nya. Nah, berdasarkan dari hasil penelitiannya, koefisien korelasinya itu diperoleh 0,940 di sini. Ya, ini menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara penggunaan aplikasi cake dan prestasi pemahaman listening siswa. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa yang lebih sering menggunakan aplikasi cake cenderung memiliki skor listening yang lebih tinggi. Nah, selain itu, nilai p-value di sini ya lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga hipotesis 0 di sini yaitu there is no significant correlation between students' use of the cake app and their listening comprehension ditolak. Ya, jadi null hypothesisnya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan sangat kuat antara penggunaan aplikasi cake oleh siswa dan prestasi pemahaman mendengarkan mereka. Seperti itu. Okay, that's all for my presentation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.